Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Wahid Setrilai dengan NIM 2536937, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya eh, yang berjudul Akses Terhadap Keadilan. Latar belakang yaitu akses terhadap keadilan merupakan salah satu unsur penting dalam negara hukum karena setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat miskin dan kelompok rentan yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum secara maksimal. Hambatan utamanya yaitu sering terjadi keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum, serta terbatasnya layanan bantuan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan akses hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan sosial di masyarakat. Lalu pertanyaan mendasar. Yang pertama, pengertian akses terhadap keadilan. Yang kedua, permasalahan akses terhadap keadilan di Indonesia. Konsep akses terhadap keadilan menurut para ahli. Yang keempat, hambatan akses terhadap keadilan. Yang kelima, reformasi sistem bantuan hukum. Tujuan penulisan yaitu mengkaji konsep akses terhadap keadilan, menjelaskan hubungan akses keadilan dengan SDGs. Ketiga, mengidentifikasi hambatan sistem bantuan hukum di Indonesia. Akses terhadap keadilan. Pengertiannya yaitu akses terhadap keadilan adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum secara adil tanpa diskriminasi. Dalam negara hukum, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Equality before the law. Intinya, semua warga negara berhak mendapatkan keadilan. Hukum harus melindungi masyarakat secara adil. Keadilan tidak hanya tentang aturan tetapi juga pelaksanaannya. Permasalahan akses terhadap keadilan di Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki aturan bantuan hukum, masih banyak masyarakat kesulitan memperoleh keadilan. Faktor penyebabnya biaya hukum yang mahal, rendahnya literasi hukum masyarakat, kurangnya bantuan hukum di daerah terpencil, proses hukum dianggap rumit dan lama, penegakan lemah. Lalu dampaknya, kelompok miskin semakin terpinggirkan, ketimpangan sosial meningkat, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Konsep akses terhadap keadilan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Johan Rawls, keadilan harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Intinya, negara wajib melindungi kelompok lemah sehingga orang harus memiliki hak yang setara. Lalu pendapat Amartya Sen, keadilan tidak cukup hanya ada dalam aturan, tetapi harus benar-benar dirasakan masyarakat. Sehingga hukum harus bisa diakses oleh setiap masyarakat agar keadilan bisa tercapai. Lalu pendapat Lawrence M. Friedman, keberhasilan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum. Sehingga maksudnya, aturan bagus saja tidaklah cukup, tetapi kesadaran masyarakat dan kualitas aparat penegak hukum sangat berpengaruh penting dalam akses terhadap keadilan. Lalu reformasi sistem bantuan hukum. Pertama yaitu faktor ekonomi, di mana biaya pengacara dan hambatan terhadap keadilan. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, biaya pengacara dan proses hukum yang mahal, rendahnya literasi hukum, banyak masyarakat tidak memahami hak dan prosedur hukum, lalu bantuan hukum yang belum merata, sebagian besar layanan bantuan hukum hanya terdapat di kota-kota saja, lalu lemahnya penegakan hukum, di mana masih banyak terdapat kasus korupsi, diskriminasi hukum, dan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu reformasi sistem bantuan hukum. Hal ini diperlukan perubahan agar masyarakat lebih mudah memperoleh keadilan. Upaya yang dapat dilakukan yang pertama adalah memperkuat lembaga bantuan hukum, menambah anggaran bantuan hukum, menyederhanakan proses hukum, memanfaatkan teknologi hukum, memanfaatkan teknologi digital, lalu masyarakat meningkatkan pendidikan tentang hukum. Hubungan dengan SDGs. Akses terhadap keadilan berkaitan dengan tujuan SDGs ke-16, Peace, Justice, and Strong Institution.
Tujuannya menciptakan masyarakat yang damai, menjamin keadilan warga negara, serta membangun lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, akses terhadap keadilan terbuka kepada setiap orang, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa memandang kondisi ekonomi dan status sosial. Melalui penyediaan bantuan hukum, peningkatan literasi hukum, dan pelayanan hukum yang adil, sehingga mendukung tercapainya perdamaian dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, akses terhadap keadilan sangat penting dalam negara hukum, namun masih terdapat banyak hambatan seperti hambatan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, dan lemahnya penegakan hukum. Saran yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, memperluas layanan bantuan hukum, meningkatkan literasi hukum masyarakat, memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan integritas aparat hukum, serta memperluas kerjasama pemerintah. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.